Salam Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengajak kita memperhatikan firman Tuhan yang kita akan perhatikan kealahan Yesus dan juga kemanusiaannya. Ini yang kita akan perhatikan, ketuhanan Yesus Kristus dan juga kemanusiaannya. Sebelumnya kita akan mulai dulu pembacaan firman dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi hal inilah yang harus terjadi di dalam kemanusiaan Yesus, yaitu Dia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Jadi menderita sampai kepada mati dan juga selanjutnya Dia bangkit. Itu adalah pengalaman Yesus dalam kemanusiaannya. Untuk kita perhatikan sebentar kealahannya dulu. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya termasuk dalam suasana penciptaan awal, langit, bumi, dan segala isinya. Kita sudah pernah mendengar Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Jadi untuk jelas semua kita akan baca saja Kejadian pasal 1 kiranya kita memperhatikan firman ini sehingga kita tidak akan salah mengerti kemanusiaan Yesus itu dan ketuhanannya ataupun kealahannya. Sebab kalau kita tidak mengerti, iman kita bisa goyah, dan kalau ada serangan yang ingin merusak iman kita, maka kita tidak ada kekuatan, tidak ada sandaran. Jadi Kristen yang kokoh adalah yang mendengar firman Tuhan dan mengerti, dan itu yang membuat dia kokoh. Apalagi kalau dia rindu untuk berada di dalam firman itu, maka dia adalah orang yang bijaksana. Bagaikan orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Goncangan apapun yang datang,
maka dia tidak akan goyah. Dia tidak akan rubuh. Jadi kita perhatikan, biar sungguh-sungguh kita bisa melihat dari firman Tuhan kealahan Yesus dan kemanusiaannya. Kita memperhatikan kealahannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Kejadian 1 ayat 1. Ayat 2. Bumi berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi di dalam hal ini, keberadaan Allah itu kita baca pada mulanya Allah. Baru dalam ayat 2 kita lihat di situ dalam kalimat terakhir, roh Allah melayang-layang. Dan ayat yang ketiga, kalimat pertama, berfirmanlah Allah. Jadi keberadaan Allah pada saat itu, Allah, roh Allah, firman Allah. Ini waktu penciptaan. Mengarah kepada keselamatan, maka ada perkembangan. Yohanes 1 ayat 1 tadi saya sudah baca mulai, tapi saya baca ulang. Pada mulanya adalah firman. Nah, itu yang tadi dalam Kejadian 1 itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, ini lebih dijelaskan lagi. Jadi ada Allah, ada firman, bahkan satu lagi ada roh Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini menunjuk firman Tuhan itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Makanya waktu penciptaan itu, jadi Allah, roh Allah yang melayang-layang, berfirmanlah Allah. Maka jadilah. Jadi harus ada firman Allah dan ada yang tiga itu. Baru dalam ayat yang ke-14 Yohanes 1 ini, nah, saudara-saudara, kalau terlalu cepat, kurang waktu untuk mencatat, catat apa yang dapat, ulang nanti di Facebook. Mungkin besok bisa lihat lagi di YouTube. Jadi itulah ganti modul. Nggak ada modul tulisan. Iya, sekarang sudah lebih mulai masa zaman maju. Jadi kita nggak sempat bikin modul. Jadi firman itu disebut dalam ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi proses daripada firman itu menjadi manusia, Maria menerima firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan waktu dia belum disentuh seorang laki-laki, maka dia hamil, ya. Justru disebut dalam Matius pasal yang pertama, karena dia orang yang tulus hati, maka diam-diam Yusuf ingin menceraikan Maria. Ya, dia punya perasaan
orang saya nggak berbuat apa-apa, dia hamil, ya sudah saya ceraikan. Nah, itu ketulusan manusia. Tapi kalau kita baca atau saya baca kelahiran Yesus Kristus, Matius pasal 1. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi kita harus mengerti ya, seorang perempuan yang suci, kalau dia mengandung, maka apa yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Sehingga malaikat berkata, jangan engkau takut mengambil dia menjadi istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi jangan takut, dihina, diolok, apa saja pun risiko, jangan takut. Tuhan bisa menolong. Semua indah pada waktunya. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, nanti kita akan melihat satu pertanyaan. Biasanya orang bertanya, Yesus itu manusia, apa Yesus itu Tuhan? Semua harus kita perhatikan dari Alkitab. Tidak ada tafsir, tidak ada dari kepintaran manusia. Semua harus berdasar firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Alkitab ini sudah tersusun 66 buku, ditulis sekitar 30 orang, dari perjanjian lama sampai kitab Wahyu. Ya, semua bukunya ada, ayatnya ada. Kalau itu ada di sini nih. Nah, penulisnya ada di sini. Ya, jadi kalau ada yang mau tahu, ya, jadi jumlah kitab, jumlah pasal 929 pasal, jumlah ayat 23.114. Nah, ini. Jadi di sini semua diterangkan. Pasal yang terpanjang, ayat terpanjang, pasal yang terpendek, ayat yang terpendek, ada di sini semua. Jumlah pasalnya berapa? Ada, kalau perjanjian baru 260, jumlah ayatnya 7.957. Nah, itu hafalan lah itu ya. Nah, kalau kita pun nggak tahu itu, tapi ngerti ke apa kehendak Tuhan, itu yang paling bagus. Makanya kadang-kadang orang nggak tahu pun bahasa Inggris, tapi kalau tahu dia kesukaan istrinya atau suaminya, aman aja sudah. Kalau dia suka cendol, dibelikan cendol, senangnya hatinya. Suaminya kadang-kadang matematikanya 4. Tidak apa-apa. Jadi kita ini bukan hafalan. Hafalan
sudah bagus. Karena kepada Alkitab itu mendengar, membaca, menghafal dan mengerti. Itu harus. Menghafal nggak mengerti juga sama dengan bahasa saya si rajin nauto. Si bisi nauto. Enggak, kalau aku bukan si bisi nauto, si rajin nauto. Kenapa si rajin nauto? Datang nyonyanya. Nem, ini namanya. Ya pergi belanja 10 macam. 1 sayur, 2 seladri, 3 cabai, 4 garam, 5 micin, 6 ya roiko, 7 lebih, 8 telur, 9 ya apa lagi lah pokoknya 10 ya saking rajinnya belum hafal dia semua, belum ingat di sini lari ke pasar. Tapi habis itu nggak lama ketok-ketok pintu. Siapa? Ini. Tapi apa yang dia bilang? Ya, apa tadi sih? Nah, ini si rajin, tapi bolong. Ini bukan si rajin nauta. Banyak juga rajin, bisa juga hafal tapi nggak mengerti. Tetap aja nggak lulus, nggak ada artinya. Jadi yang sangat baik membaca mendengar, ya membaca mendengar, membaca dulu deh, mendengar, mengerti, melakukan. Harus itu. Kalau ini belum lengkap, belum keberkatan yang sungguh-sungguh. Jadi saya katakan 4M. Membaca, mendengar, mengerti, melakukan. Nah, di situ. Jadi tadi jangan sampai begitu kita. Boleh hafal ini, berapa pasal, berapa ini. Boleh, tapi kerohanian belum sampai di situ saja. Itu namanya hanya mengisi otak. Mengisi kerohanian masih beda. Jadi kita harus mengerti dan kita berpegang kepadanya sampai hidup kita berakar dan bertumbuh di dalamnya kokoh sampai Tuhan Yesus datang. Ini jadi tadi Yesus itu sebelum dia menjadi manusia, dia adalah firman. Jadi firman itu menjadi manusia dengan proses kelahiran. Tetapi sebelum itu, di dalam kehidupan firman itu atau yang nantinya pribadinya Yesus itu, dia sudah mengambil kesimpulan terlebih dahulu. Sehingga kita bisa membaca di dalam Filipi pasal yang kedua itu. Filipi pasal yang kedua itu. Filipi pasal yang kedua. Saya bacakan mulai ayat yang ke-6 saja langsung. Saya bacakan bagi kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi di dalam diri firman yang menjadi manusia itu sudah ada keputusan, kesimpulan, dan satu penyerahan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, disebutkan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan
dirinya. Kapan dia mengosongkan dirinya? Proses mengosongkan diri itu seperti apa? Dia lahir melalui seorang perempuan, wanita suci itu. Itu prosesnya. Jadi kita harus memperhatikan itu. Nah, sesudah atau mulai dilahirkan itu, saat itu dia sudah menjadi manusia. Haleluya. Nah, ini yang harus kita mengerti. Jadi kalau dikatakan di sisi itu manusia apa Tuhan? Mulai dia dilahirkan dia manusia. Tapi dia manusia Tuhan juga. Kenapa dia manusia Tuhan? Dia tidak pernah berbuat dosa. Tabiatnya itu bukan tabiat manusia. Tabiatnya itu semua tabiat surga. Kelakuannya itu semua. Cara kasihnya, cara hidupnya beda semuanya. Walaupun dia maha kuasa tidak mempertahankan kealahannya, tidak mempertahankan keakuannya, tidak mengumbar sedikit pun nafsunya. Bahkan dia bisa berpuasa 40 hari, 40 malam. Dia tidak tertarik dengan apapun perkara-perkara besar yang sangat disenangi oleh manusia. Walaupun dia manusia, tapi disitulah kealahannya. Tidak pernah berbuat dosa, tidak tertarik dengan duniawi, dan sebagai Allah yang menjadi manusia, dia menunjukkan juga perkara-perkara yang besar. 5 roti 2 ikan diberkati, dimakan oleh 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Banyak itu orang. Nah, restoran siap saji, kita satu mobil 10 orang turun, kadang 2 jam belum selesai dimasak. Nunggu antri. Kok lama amat? Ya, bentar lagi. Tapi kalau Yesus mau beri 5.000 laki-laki, belum wanita, belum anak-anak, sebentar saja. Cuma dia mengucap syukur berdoa kepada Bapa surga, 5 roti 2 ikan, langsung bagi, makan semua sampai kenyang. Malah karena tidak ada yang simpan-simpan, ya, kebanyakan orang kalau ada makanan langsung diambil disimpan. Aduh, hilang. Jadi rupanya sampai tetap yang 12 bakul itu bisa kelihatan, mungkin tidak ada yang berani plastik-plastik. Iya, semuanya jujur. Ya, ini kita harus jujur. Jangan nanti tasnya harga 3 juta tapi isinya cuma lapet. Rugilah. Mestinya tas 3 juta isinya yang hebat-hebat lah. Nah, itu. Jadi kapankah kemanusiaan Yesus? Sejak dia dilahirkan. Itulah kemanusiaan Yesus. Kenapa dia harus manusia? Tadi malam kita sudah dengar, supaya bisa dosa itu ditimpakan kepadanya. Sebab kalau Yesus itu di dalam kealahannya nggak bisa dosa itu ditimpakan kepadanya. Padahal untuk penyelesaian dosa kita sudah membaca 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Dipikulnya dosa kita di kayu salib, ditimpakan kepadanya. Ada yang bantu baca? Baca lagi, ulang.
2 ayat 24. Iya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Iya. Sejujurnya kamu telah sembuh. Iya, jadi waktu Yesus disalib itu dia harus manusia untuk bisa menerima dosa manusia. Orang yang mengerti, dia meyakini. Tapi kalau orang yang mau mengolok-olok, dia nggak dapat kebenarannya. Sewaktu Yesus di kayu salib, di situ dia berseru salah satu kata-kata yang terakhir, Matius 27 ayat 46, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya baca aja deh, biar semua kita lihat. Oke, ulang lagi baca. Matius 27 ayat 46. Iya. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan karena dia takut, supaya orang mengerti posisi. Yesus saat itu sudah meninggalkan kealahannya. Kalau Allah yang maha besar itu masih dalam kemuliaannya, dia nggak boleh dekat dan tidak boleh kena dosa itu. Kita sudah banyak mendengar, jangankan ya langsung ditempeli dosa seperti yang terjadi kepada Yesus. Surga saja karena pernah Lucifer berdosa di sana. Terjadi peperangan di sana. Pada akhir sekali, gereja pemenang akan naik. Maka dari surga turun Allah itu. Lengkap dengan Yerusalem baru. Turun. Dan itu yang disebut tempat Allah dan manusia kekal selama-lamanya. Surga saja ditinggal kok. Iya, kalau sudah banyak membaca dan Roh Kudus buka artinya boleh. Tapi mari kita baca Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. ayat 1 sampai 3. Iya. Ya, firman Tuhan, langit yang baru dan bumi yang baru. Iya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Turun dari surga. Terus. Dari Allah. Ya. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Jadi kalau apa itu, lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Itu di mana? Di surga? Yerusalem baru. Iya. Jadi sudah berpindah dari surga, bukan di situ. Tempat Allah dan manusia adalah Yerusalem baru. Jadi yang lama juga ditinggal. Itu sebabnya kalau Yesus berkata, Wahyu 21 ayat 5, lihat. Hah? Wahyu 21 ayat 5. Iya. Lihat, aku jadikan semua baru. Betul apa enggak? Iya. Dia udah baca ya. Wahyu 21 ayat 5. Iya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya. Dan firman-Nya, tuliskanlah,
karena segala perkataannya adalah tepat dan benar. Haleluya. Haleluya. Jadi lihatlah aku jadikan semua baru. Ya termasuk itu tempat itu. Tempat mana yang baru? Yerusalem baru. Itu ikut. Dan orang yang masuk situ juga harus sudah baru. Haleluya. Itu juga jadi Kristen itu harus mulai hidup baru. Lahir baru. Dan hari-hari dibaharui. Lahir baru, Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Baca aja sendiri ya. Nggak usah sekarang. Baca aja sendiri. 2 Korintus 4 ayat 16. Ayo kita baca sekarang. Ayat yang ke-16 Korintus 4. Iya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, inilah proses yang harus ada pada kita. Terus setiap saat. Jadi kita ini terus harus mengalami itu. Sampai tidak bercacat celah. Jadi kita harus berpengalaman dilahirkan kembali. Nah, ini namanya menjadi keluarga Allah. Pengalaman hari-hari dibaharui dari sehari ke sehari. Kita harus punya kesaksian. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya, jadi bahasa Batak, dak sunong lele beo. Ada tahu nyanyi itu. Bahasa Indonesianya, ku takkan seperti dulu lagi, ku takkan seperti dulu lagi. Sejak terima Yesus, hidup jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Dat naung lili beau. Dat naung lili beau. Duku jalo Yesus ngulungain baru. Dat naung lili beau. Harus ada pada kita. Jadi jangan asal ke gereja terdaftar pun 7 kali nggak ada apa-apanya. Ada orang juga karena keras hati pindah gereja berdosa lagi, dia minta dibaptis lagi. Nggak ada gitu. Dia karena merasa berdosa besar di satu gereja dia malu, dia pindah supaya bersih kata dia. Dibaptis lagi. Bukan begitu. Kalau kita merasa berdosa, 1 Yohanes 2 ayat 1, yuk. Boleh. Ya. Boleh. 1 Yohanes 2 Ayat 1. ayat 1. Kristus pengantara kita. Ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Iya. Jadi kalau berdosa, jangan karena pindah gereja merasa udah aman. Selesaikan dulu. Ada dia mengenal dengan 5 orang, dapatkan 5 orang. Kalau tahu mau pindah, beresin dulu sama 5 orang itu. Haleluya. Nah, baru di gereja sana jangan minta dibaptis, bukan. Dekatkan diri kepada Yesus. Yesus, engkaulah pengantara. Oh Tuhan, biarlah engkau menjadi pendoa syafaat bagi saya. Doakan saya kepada Bapa itu. Boleh, tapi Yesus juga mengampuni kok.
Ada 4 orang membawa orang yang lumpuh, karena nggak muat lagi, maka cara mereka membawa kepada Yesus bagaimana? Lewat genteng. Ya, jadi kalau ke Banyuwangi lewat genteng. Itu sudah beda ceritanya. Genteng Banyuwangi, bukan. Jadi kalau mau datang kepada Yesus, hati kita yang merasa dirobek, sehingga kita menerima firman yang disebutkan, firman 1, kami meniupkan seruling. Itu keindahan, kemanisan dari Injil Tuhan. Haleluya. Kami juga menyampaikan kepadamu kidung duka. Jadi jangan yang lain dirobek, jangan baju, jangan lain-lain, tapi hati kita yang harus sampai remuk. Haleluya. Ini. Jadi kalau menyesali sampai dalam, wah itu mahal itu. Orang kalau belum mau bertobat sungguh-sungguh, tidak bisa, saudaraku. Tapi kalau sudah benar-benar bertobat sungguh-sungguh, bisa keluar air mata. Dan sampai merasa mengalami diampuni.